Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten sebelumnya kita sudah membahas beberapa soal tentang gerak vertikal ke bawah, ya, termasuk juga gerak jatuh bebas. Nah, di konten ini kita akan melanjutkan dengan membahas beberapa soal tentang gerak vertikal ke atas. Kalau sebelumnya gerak vertikal ke bawah, kali ini gerak vertikal ke atas, ya. Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1, tentu saja ini masih kurikulum 2013 revisi ya. Kemudian bisa juga dicek playlist-playlist yang lain, ada kita punya banyak playlist di sini ya. Silahkan dicek. Nah, jangan lupa like, share dan subscribe, dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silahkan berdonasi di akun bank ini. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, soal nomor 1, sebuah batu kecil dilempar ke atas dan mendarat di sebuah papan yang terletak 2 meter di atas titik perlemparan. Ya, oke, langsung kita gambar saja ya. Jadi ada permukaan tanah ya atau lantai gitu. Nah, kemudian ya batu kecil ini dilempar ke atas. Jadi dilempar ke atas ya. Nah, mendarat di sebuah papan yang terletak 2 meter di atas titik pelemparan. Nah, jadi ada titik pelemparan, ada ya titik pelemparan ya titik asal ya. 2 meter di atas. Jadi ya kira-kira ini papannya gini ya. Ini papan. Nah, kemudian si batu mendarat di sini nih. Ya, mendarat di sini. Iya, jadi 2 meter ya, di atasnya 2 meter. Jika kecepatan awal batu dilempar ke atas adalah 7 meter per sekon, jadi kecepatan awalnya 7 meter per sekon ya. 7 meter per sekon. Maka kecepatan batu ketika mengenai sasaran adalah, oke, kita mencari kecepatan batu di sini nih. Jadi kecepatan akhir ya, kecepatan batu di sini. Yang tentu saja ini 2 meter ya. Ini 2 meter ya. Nah, maka ya ini perpindahannya tentu saja ya. Jadi perpindahannya 2 meter. Perpindahannya adalah 2 meter. Atau kita pakai simbol Y aja ya. Jadi perpindahannya adalah 2 meter. Oke. Kita mau cari V1. Nah, gini. Ini sebagaimana persamaan GLBB juga gerak vertikal ke bawah yang sudah kita bahas di konten sebelumnya. Kita punya 3 rumus ya. Kita punya 3 rumus. Nah, untuk gerak vertikal ke atas ini ya rumusnya ya kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ya kurang G kali waktu tempuh. Jadi sebenarnya A ya. Kalau di gerak GLBB itu kan A, tapi kalau gerak vertikal ya, di mana kita mengabaikan gesekan udara, maka percepatan kita ganti percepatan gravitasi bumi. Nah, loh kok kenapa kurang? Ya karena percepatan gravitasi kan ke bawah ya, sesuai arah gaya gravitasi ke bawah atau gaya berat ya ke bawah. Maka percepatannya juga ke bawah. Maka kita gunakan kurang ya karena dia percepatannya ke bawah, gerakannya ke atas. Jadi berlawanan arah ya. Nah, kemudian perpindahan ya sama dengan V0 kali T, maka ini semua kita pakai kurang 1/2 GT kuadrat ya. Kemudian persamaan terakhir V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2G ya Y ya. Dimana perpindahan adalah ya posisi akhir atau ketinggian akhir kurang ketinggian awal. Oke, ketinggian akhir kurang ketinggian awal. Nah, sekarang kita mau pakai rumus yang mana nih dari ketiga ini? Penggunaan ketiga rumus ini itu tergantung ya apa yang diketahui pada soal ya. Dalam artian mana yang memudahkan kita untuk menjawab soal ini, maka rumus itu yang kita pakai. Dalam kasus ini ya kita punya V1, V0, Y ya kan? Nah, maka sepertinya akan memudahkan kita kalau kita menggunakan rumus yang ketiga ini. Nah, kalau kita lanjutkan ya V1 yang mau dicari ya kan, V0 nya 7 pangkat 2 kurang 2G
G-nya kalau kita ambil 10, coba saja ya, kita pakai 10, ya kalau tidak dapat kita pakai 9,8 kan gitu. Y-nya perpindahannya 2 meter di situ ya, kali 2. Oke, ini 49 ya, kurang 40. Maka V1 kuadratnya adalah 9, maka V1-nya adalah 3 meter per sekon. Jadi ya, jawabannya adalah ya 3 meter per sekon. Oh sorry, bukan E ya, C ya, C, 3 meter per sekon. Oke, nomor berikutnya, dua bola dilempar vertikal ke atas pada saat yang bersamaan. Pada saat yang bersamaan nih, langsung kita tulis aja ya. Jadi seperti biasa kita tulis dulu tanahnya atau lantainya ya. Langsung kita gambar aja maksudnya ya. Jadi ada dua bola nih ya, bola satu begitu ya, bola dua. Nah ini dari permukaan tanah ya, dilempar ya sepertinya gitu ya, dilempar dari permukaan tanah. Nah, lempar ke atas dengan kecepatan awal masing-masing. Nah ini kecepatan awal bola satu adalah 20 meter per sekon. Kecepatan awal bola 2 adalah 24 meter per sekon ya. Kita pakai indeks 0 saja di situ, V01, V02 untuk menegaskan bahwa itu adalah kecepatan awal ya. 20 dan 24 itu untuk benda 2. Jarak antara kedua bola ya. Jarak antar kedua bola ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimum ya adalah gimana tuh? Jarak antar kedua bola ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimumnya. Oke. Jadi ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimum. Saat bola pertama, artinya ketinggian ya, ketinggian akhir dari bola pertama itu adalah ketinggian maksimum. Gitu ya. Saat ketinggian akhir bola pertama adalah ketinggian maksimum ya, berapa jarak antar kedua bola? Itu kan? Berapa jarak antar kedua bola? Ya. Ya caranya kita cukup mengetahui ya, saat ketinggian maksimum itu bola pertama saat ketinggian maksimum, berapa itu ketinggian maksimum, dan pada saat itu juga di mana bola A, berapa ketinggiannya. Maka dari situ kita bisa ya mengetahui jarak antar kedua bola tersebut ya kan. Jadi pada saat Y1 sama dengan YM, atau pada saat bola pertama mencapai ketinggian maksimum, saat itu berapa ketinggian bola 1, dan saat itu pula berapa ketinggian bola 2. Maka dari situ kita bisa tahu berapa jarak antar kedua bola tersebut ya. Nah, oke, maka yang perlu kita ketahui bahwa pada saat mencapai ketinggian maksimum bola pertama ya, kecepatan akhirnya ini adalah 0 ya. Jadi benda ketika mencapai ketinggian maksimum itu kecepatannya 0, makanya kemudian dia jatuh ya. Oke, maka ya sepertinya kita harus ya kita harus menggunakan rumus yang ketiga tadi ya, barangkali. Coba kita tuliskan rumus yang ketiga tadi ya. Karena sini kita punya kecepatan awal nih ya. Kalau rumus yang ketiga tadi, ini untuk benda satu dulu ya, untuk benda satu. Jadi V1 kuadrat kan sama dengan V01 kuadrat ya, kurang 2G perpindahan ya. Perpindahan Y. Nah, ini 0 ya kan? 0. Kecepatan akhirnya 0 ya kan? Nah, ini 20 kuadrat kurang 2 kali G. Nah, ini perpindahan tadi kan adalah ya ketinggian akhir kurang ketinggian awal. Nah, ini kan ya kedua benda start dari permukaan tanah ya. Kalau permukaan tanah, maka ya perpindahannya ya sama dengan ketinggian akhir karena Y0-nya 0 ya, ketinggian awalnya 0. Ya, maka perpindahan di sini sama dengan Y1 ya, Y1. Nah, Y1 di situ itu kan kita sudah bawa untuk pada konteks ketinggian maksimum gitu ya. Nah, gitu aja. 2G ketinggian maksimum. Ya, iya, maka dari sini ternyata kita bisa dapat nih ketinggian maksimum.
kita bisa dapat ketinggian maksimum ya benda. Ya kan? Nah, ini kan kalau kita ambil G-nya 10 ya. Kalau kita ambil G 10 ini sama dengan ya 0,400 ya kan 20 YM. Nah, ini sama dengan ya 40 kurang 2 YM. Ya kan? Maka ketinggian maksimum bola 1 ini YM1 saja ya. Ketinggian maksimum bola 1 ya adalah 40 per 2, 20 meter. Oke. Jadi ketinggian maksimum bola 1 20 meter. Ya kan? Maka kita cari pada ketinggian maksimum bola 1 20 meter itu bola 2 berada di mana? Ya kan? Jadi pada saat bola 1 mencapai ketinggian maksimum, bola 2 itu di mana? Maka dari situ kita bisa tahu jarak antar kedua bola. Oke, untuk mengetahuinya ya, sepertinya kita harus cari dulu waktu tempuhnya, karena waktu itulah yang menjadi ya kesamaan dari kedua benda ini. Ya kan? Kedua benda kan dilempar bersama nih. Nih, dilempar bersamaan. Ya. Maka waktu tempuhnya pun pasti sama. Nah, indikator waktu itu yang kita mau pakai. Iya, maka untuk mencari waktu untuk bola 1 dulu ya, waktu bola 1 untuk mencapai ketinggian maksimum, kita pakai persamaan apa nih? Ya, kita bisa pakai persamaan 1 sepertinya ya. Persamaan 1 itu kan V1 sama dengan V01 kurang GT. Waktu untuk Nah, kalau kita kasih 0 kan di sini, ini kan berarti sudah ketinggian maksimum kan? V1-nya kan 0 ya. Ini jadi 20 kurang 10T. Maka waktu untuk mencapai ketinggian maksimum ya bola 1 adalah ya 20 per 10 kan? Adalah 2 sekon. Nah, jadi waktu tempuh bola 1 untuk mencapai ketinggian maksimum adalah si 2 sekon ini. Nah, maka kita coba kaji bola 2. Pada 2 sekon itu bola 2 berada di mana? Ketinggiannya berapa? Ya kan? Nah, maka kalau seperti itu kita langsung saja nih, kita langsung bisa pakai ya. Kalau untuk bola 2 ya. Untuk bola 2 kita sepertinya langsung bisa pakai persamaan yang kedua aja ya. Kalau persamaan yang kedua ya, ini kan Y perpindahan ya kan, V02 kali T kurang setengah GT kuadrat. Oke. Nah, maka ketinggian bola 2 itu berapa ya saat 2 detik itu? Nah, kecepatan awalnya 24 nih. 24 kali 2 ya kan, kurang setengah kali 10 kali 4 ya kan. Maka ini menjadi 48 ya kurang 20 ya kan. Maka ketinggian benda ya adalah 28 meter. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini ketinggian bola 2 nih. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika benda 1 mencapai ketinggian maksimum yaitu 20 meter dengan waktu tempuh untuk mencapai ketinggian maksimum itu 2 detik. Nah, pada saat itu bola 2 berada di 28 meter ketinggiannya. Ya kan? Maka jarak antar kedua benda ya gampang 8 meter kan, tinggal kita kurangi aja nih. Jarak antar kedua benda ya kita misalkan apa? Delta Y saja ya. Jarak antar kedua benda ya tinggal kita kurangkan 28 kurang 20 adalah 8 meter. Ya kan? Logikanya kan gitu. Bola 1 berada di ketinggian 20, bola 2 berada di ketinggian 28. Maka jarak antar keduanya kan 8 meter. Oke. Maka kita cek jawabannya adalah E. Oke. Oke, soal berikutnya nomor 3, sebuah benda terletak vertikal ya di atas seorang anak pada ketinggian 20 meter. Benda tersebut dilempar oleh anak menggunakan batu secara vertikal. Oke. Kita gambar lagi ya. Jadi ada ya. Ntar ada anak di sini. Gitu ya.
Kemudian ada benda terletak 20 meter di atas anak tersebut. Oke. Misalkan ini bendanya ya. Ini bendanya. Dan ini terletak 20 meter nih. Jadi terletak 20 meter dari anak tersebut. 20 meter. Oke. Nah, si anak ini ya melempar batu ke atas untuk mengenai benda tersebut. Jadi ada batu yang dilempar oleh anak ya. Ini ada batu yang dilempar. Ada batu yang dilempar oleh anak untuk mengenai benda tersebut ya. Berapa kecepatan minimum ya, kecepatan lemparan minimum agar batu mengenai benda tersebut. Jadi ini kan dia punya kecepatan awal ya. Dia punya batu punya kecepatan awal di sini ya, dan nanti batu akan mengenai benda ini, dan kecepatan batu saat mengenai benda tersebut kita misalkan V1, kecepatan akhir ya. Nah, pertanyaannya berapa kecepatan minimum lemparan ya? Ya, berapa sih kecepatan awal paling kecil supaya bola ini bisa mengenai benda di atas itu? Nah, itu yang kita mau cari. Nah, begini. Barangkali adik-adik agak bingung dengan istilah minimum. Jadi gini. Iya, tentu saja kalau kita lempar mau kecepatan awal berapapun asal dia bisa mengenai benda ya. Artinya gini. Dia punya banyak kecepatan awal nih supaya dia bisa mengenai benda, ya kan? Supaya dia bisa mengenai benda yang di atas itu. Ya, contoh orang lempar mangga misalnya. Lempar batu ya untuk mengenai buah mangga di pohonnya. Nah, itu kan mau kecepatan awal berapapun, asal dia bisa mengenai batu kan, asal dia bisa mengenai mangga kan ada banyak nilai kecepatan awal kan di situ, ya. Nah, berapa kecepatan awal yang paling kecil supaya dia bisa mengenai benda di atasnya? Itu yang kita mau cari. Nah, kecepatan awal yang paling kecil itu ya tentu adalah berkonsekuensi pada ya eh, jarak tempuhnya ya, atau ya kita pakai istilah perpindahan saja ya. Perpindahan paling kecil batu. Perpindahan paling kecil batu ya supaya dia bisa mengenai benda. Tentu saja perpindahan terkecilnya adalah, atau perpindahan minimumnya iya pas ya, tepat ketika batu berada di sini. Ini perpindahan minimumnya nih. Ya tentu saja kan dia bisa berpindah lebih jauh lagi kan. Dia melalui batu itu kan bisa saja. Dia melalui benda itu kan bisa saja. Ya, melalui benda itu bisa saja. Nah, itulah ya perpindahan minimumnya. Jadi kecepatan awal minimum itu berkonsekuensi pada perpindahan minimum. Artinya apa? Perpindahan minimumnya adalah 20 meter ini. Jadi perpindahan minimumnya adalah 20 meter. 20 meter. Artinya bahwa ya, perpindahan minimumnya 20 meter ya. Perpindahan minimum adalah 20 meter. 20 meter ya. Yang artinya bahwa di 20 meter itulah ya ketinggian maksimum benda. Ketinggian maksimum benda. Ya. Ketinggian maksimumnya. Itulah sudah setinggi 20 meter itulah yang bisa dicapai oleh benda. Jadi itu ketinggian maksimumnya ya. Atau bisa kita katakan ya perpindahan minimum karena kecepatan awalnya minimum gitu ya. Ya. Jadi artinya bahwa kecepatan V1 ini 0. Karena itu ketinggian maksimumnya kan di situ. Ya, jadi kecepatan awal minimum berkonsekuensi pada perpindahan minimum 20 meter itu supaya dia bisa mengenai benda. Artinya disitulah ketinggian maksimum benda. Yang kalau ketinggian maksimum maka kecepatan akhirnya 0 di situ. Iya, maka kalau ini tentu kita pakai persamaan terakhir, persamaan ketiga ya, bahwa V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya, kurang ya 2G gitu dalam kurung, ya gitu ya, 2G dalam kurung. Nah, kita masukkan aja nih ketinggian, ini kita
pakai istilah, kalau kita pakai istilah perpindahan ya perpindahan minimum ya, karena kecepatan awalnya minimum. Jadi perpindahan minimum, kita pakai istilah perpindahan ya. Jadi ini 0 sama dengan, nah ini jadi V minimum nih, karena perpindahannya minimum ya. Kecepatan awal minimum, minimum ya, kuadrat kurang 2 kali 10 kali 20. Oke, maka kecepatan awal minimum ya kuadrat sama dengan ya 400 ya kan. Nah, maka kecepatan awal minimumnya adalah 20 meter per sekon. Inilah kecepatan awal paling kecil agar bola ini, batu ini bisa mengenai benda di atasnya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, soal terakhir ya. Soal terakhir nomor 4, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dari tanah. Awas, dari tanah dengan kelajuan 50 meter per sekon. Oke, langsung kita gambar aja. Jadi nih. Jadi gini, ada soal-soal yang secara lugas menyatakan bahwa benda itu berasal atau start dari permukaan tanah. Nah, ada juga soal-soal yang tidak secara jelas dituliskan dari permukaan tanah. Tapi kalau tidak ada keterangan startnya dari ketinggian berapa, ya maka itu dianggap dari permukaan tanah atau dari ketinggian 0 ya. Ketinggian awalnya 0. Oke, kalau ini jelas nih dari tanah. Oke, jadi bola ya, kita gambarkan di sini bolanya. Dengan kecepatan awal 50 meter per sekon. Oke. Lama bola berada di udara dan besar kecepatannya saat menumbuk tanah. Oh, bola ini akan naik, naik, naik. Kemudian saat mencapai ketinggian maksimum, ya. Di situ kan kecepatan akhirnya 0 ya. Nah, kemudian benda mengalami jatuh bebas. Oke, saya tuliskan di sini lintasan jatuh bebasnya ya. Jatuh bebas. Nah, kemudian akan mencapai tanah lagi. Nah, berapa nih kecepatan saat mencapai tanah ini? Oke, itu kita misalkan sebagai V2 aja ya. Nah, jadi gitu. Jadi ini perpaduan antara gerak vertikal ke atas dan gerak ke bawah atau gerak jatuh bebas ya. Jadi bola mencapai ketinggian maksimum, kecepatannya 0, kemudian jatuh bebas. Dan jatuh bebasnya itu menyentuh tanah dengan kecepatan berapa. Itu yang kita mau cari. Jadi kecepatan saat menumbuk tanah. Oh, dan lama bola ketika berada di udara. Waktu tempuhnya juga nih. Oke, kita pakai simbol-simbol, kita buat simbol-simbol aja dulu. Kalau dari sini dia start dari titik A, kemudian ke B, ya, kemudian balik ke A lagi, atau kita pakai simbol C saja di sini ya. Jadi A, B, C gitu ya. Nah, maka kita mau mencari ya waktu tempuh dari A ke B kemudian ke C. Ya kan? Nah, bagaimana ini ya? Sepertinya ini kita bisa ya. Nah, ini ada dua cara barangkali ini. Kita pilah dulu satu-satu, kita analisis dulu gerakan dari A ke B atau gerak vertikal ke atasnya. Kemudian kita analisis gerakan dari B ke C atau gerak jatuh bebasnya. Nah, atau bisa kita analisis satu kesatuan. Nah, gimana caranya? Kita langsung analisis gerakan benda dari A, B ke C sebagai satu kesatuan gerak. Dan dari situ kita sepertinya bisa mendapatkan waktu tempuh ya. Kita tes saja. Jadi kita pakai persamaan. Perpindahan benda adalah, ini gerak, kita mulai dari persamaan gerak vertikal ke atas. Kecepatan awal benda kali T kurang setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, ini perpindahannya kan 0 ya, karena dari tanah kembali ke tanah lagi. Kecepatan awalnya 50 kali T kurang, nah G-nya kita ambil 10 ya, 10 kali setengah 5, langsung aja gitu ya, T kuadrat. Nah, ini 0 sama dengan, kalau kita bagi 5, ini berapa nih, 25 ya, sorry. Kalau kita bagi 5, ya, 10 ya. 10T kurang T kuadrat. Ya, kita bagi
5 pada persamaan ini kita dapat 0 sama dengan 10T kurang T kuadrat ya. Atau ini sama dengan ya T kuadrat kurang 10T sama dengan 0. Kemudian ini persamaan kuadrat ya. Jadi kita sepertinya kita bisa faktorkan nih. Kita faktorkan ya. Atau kalau kita mau tulis lengkap, ini kan ada tambah nolnya ya sebagai C-nya. Nah, gitu aja ya. Sama dengan 0. Dan maka ini kita faktorkan nih. Ya, kita faktorkan. Oke. Sama dengan 0. Ya. Nah, maka gimana nih pemfaktorannya? Ada nggak? Nah, ini kan kita cari angka yang ketika dijumlahkan dia ketika dikalikan dia sama dengan 0, ketika dijumlahkan dia negatif 10. Ya kan? Maka ini kita bisa ambil apa ya? Negatif 0 dan tambah 10 di sini. Bisa seperti itu? Ya. Sorry, bukan gitu ya. Tambah 0 ya dan negatif 10. Sorry di sini. Ini negatif 10, ini 0. Bisa ya gitu. Negatif 10 kali 0, 0. Negatif 10 tambah 0 ya negatif 10. Ya kan? Maka kita dapat waktunya adalah 10 detik. Nah. Oke. Nah, sudah ada tuh 10 detik ya. Jadi ini cara lebih singkat ya. Kita langsung analisis gerakan dari A, B, C. Nah, sekarang tinggal kita cari waktunya. Oke. Sorry, waktu udah ya. Kecepatan saat menyentuh tanah. Kecepatan saat menyentuh tanah. Nah, ini mencari kecepatan saat menyentuh tanah ini ya. Ya, gini. Sebenarnya kalau adik-adik sudah mengerti konsep ya, mengerti konsepnya, kalau mengabaikan gesekan udara, pasti kecepatan saat menyentuh tanah ini sama dengan kecepatan awalnya, 50. Jadi jawabannya adalah A ya. Jadi kecepatan saat menyentuh tanah sama dengan kecepatan ketika dia naik 50. Oke. Mau bukti? Kita buktikan ya, kita buktikan. Nah, gerakan dari A ke B dulu. Dari A ke B ya. Ini kan kalau kita hitung ya, pakai persamaan terakhir itu ada V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2G Y, ya kan? Nah, saat ketinggian maksimum kan 0 nih, 0 ya, sama dengan V0 kuadrat kurang 2G Y. V0 adalah akar 2GY, ya kan? Akar 2GY. Kalau gerakan dari B ke C atau jatuh bebasnya, maka V2 kuadrat kan sama dengan V1 kuadrat ya tambah 2G Y gitu kan. Nah, gerak jatuh bebas kan kecepatan V1-nya 0 tadi. Jadi V2 sama dengan akar 2G Y. Nah, sama kan? Sama. Nah, jadi kecepatan ketika dia naik, kecepatan awal, dan kecepatan ketika dia menyentuh tanah itu harusnya sama kalau mengabaikan gesekan udara. Seperti itulah konsep gerak vertikal. Ya. Jadi V2-nya juga 50 meter per sekon. Oke, jadi jawabannya adalah A. Nah, kalau adik-adik mau cari pakai angka juga bisa juga, hasilnya akan sama saja ya.